Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah saat ini menghadapi krisis keuangan yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Krisis ini dipicu oleh keputusan Israel menahan pendapatan pajak yang secara hukum seharusnya milik Palestina. Menanggapi situasi mendesak ini, sebanyak 12 negara besar, termasuk sekutu tradisional AS dan negara-negara Arab, mengumumkan pembentukan koalisi baru untuk memberikan dukungan finansial. Koalisi ini adalah upaya penyelamatan langsung, sekaligus sinyal politik kuat kepada Israel yang dituduh melakukan pencekikan ekonomi terhadap pemerintah Palestina. Koalisi baru ini diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri Spanyol dan diberi nama resmi, Koalisi Darurat untuk Keberlanjutan Keuangan Otoritas Palestina. Negara-negara yang tergabung adalah Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi, Spanyol, Belgia, Denmark, Islandia, Irlandia, Norwegia, Slovenia, dan Swiss. Tujuan koalisi ini sangat jelas. Menstabilkan keuangan otoritas Palestina, PAK. Mempertahankan kemampuan PAK untuk memerintah dan menyediakan layanan penting, kesehatan, pendidikan, keamanan. Menjaga stabilitas regional dan solusi dua negara. Kantor Perdana Menteri Palestina, Muhammad Mustafa, mengumumkan bahwa para donatur menjanjikan setidaknya 170 juta AS dolar, sekitar 2,8 triliun rupiah, dalam bentuk bantuan jangka pendek. Kontribusi terbesar datang dari Arab Saudi, yang diwakili oleh Menlu Pangeran Faisal bin Farhan, yang akan menyediakan dana sebesar 90 juta AS dolar, sekitar 1,5 triliun rupiah. Krisis finansial ini berakar pada konflik yang kian memanas pasca Perang Gaza Oktober 2023. Berdasarkan Protokol Paris tahun 1994, Israel seharusnya memungut pajak atas nama otoritas Palestina dan kemudian menyerahkannya. Namun, Tel Aviv menahan pendapatan pajak tersebut, meskipun PAK melaporkan layanan dasar memburuk drastis dan kemiskinan melonjak. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, telah menjadi tokoh kunci di balik kebijakan penahanan dana. Ia bahkan secara eksplisit mengatakan akan mengupayakan keruntuhan pemerintah Palestina melalui pencekikan ekonomi untuk mencegah pembentukan negara Palestina merdeka. Di sisi lain, Israel berdalih sebagian dana yang ditahan dimaksudkan untuk membayar kembali biaya yang dijualnya kepada warga Palestina, seperti listrik. Pembentukan koalisi ini bukan hanya sekadar bantuan kemanusiaan, ini adalah aksi politik dan diplomatik yang kuat. Koalisi ini menekankan bahwa Israel harus menghentikan kebijakan penahanan dana yang mengancam stabilitas regional. Koalisi 12 negara juga berjanji untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan global untuk mendukung tata kelola dan reformasi ekonomi di Palestina, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas penuh dalam penggunaan dana. Pengumuman dukungan finansial ini datang hanya beberapa hari setelah sekutu AS seperti Prancis dan Inggris secara resmi mengakui negara Palestina di forum PBB, menandakan pergeseran signifikan dalam dukungan Eropa terhadap perjuangan Palestina. Menurut kalian, apakah bantuan 170 juta AS dolar ini cukup untuk melawan pencekikan ekonomi Israel? Dan apakah langkah koalisi 12 negara ini bisa memaksa Israel mengembalikan pendapatan pajak Palestina? Tuliskan pandangan kalian di kolom komentar.